Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya jarak jauh, itu khusus yang di luar Jawa Barat ya, bisa via WA ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, bagi orang-orang yang ingin berkomentar atau menanyakan secara langsung kepada saya tentang ilmu pengetahuan apapun, kita sama-sama mengimba ilmu dan bisa datang saja langsung ke Basecamp IMP biar kita nanti buatkan podcast agar bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi siapapun yang ingin datang ke Basecamp IMP untuk membuat podcast, saya terima dengan senang hati. Untuk khusus yang di wilayah Jawa Barat, bisa datang langsung setiap hari Senin dan Kamis. Datang ke alamat Basecamp IMP yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pendi. Kebetulan saya warga sekitar Kecamatan Pusaka Negara. Situs yang masih tertinggal yaitu menurut mitos masih ada Sungai Mataram sampai sekarang. Kalau nggak salah kisaran tahun 75-an. Ya. 75-an. Kebetulan saya waktu itu masih umur 4 sampai 5 tahunan. Ada pemilih saya itu mengadakan hajatan. Pemilih saya itu mengundang satu kesenian yaitu wayang kulit, dan ada permintaan dari Sohibul Hajat untuk menceritakan sejarah tentang Sungai Mataram. Itu juga tidak sampai lanjut, Pak. Karena memang ada kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa. Bahkan kakek saya itu dalam mendalang itu sampai pingsan. Kali Mataram ini sebenarnya kalau dijaga seperti dulu kebersihannya, sampah-sampahnya, ini masih naungi kayak katanya, kata orang itu. Dulu orang-orang cerita dulu kalau banjir tuh ada perahu, Pak. Jadi waktu itu banjiran, kebetulan kalinya mati, Pak. Jadi ada seolah-olah ada yang lewat gitu, kelihatan tapi ada yang lewat. Sampai yang rumput-rumput ini juga limpas semua. Jadi orang-orang tuh itu perahu Mataram lewat, itu perahu Mataram itu sebut subhanallah, subhanallah. Sampai ada yang minta, buyut, ini anak-anaknya minta perlindungan, minta diberkahin dan sebagainya gitu. Tapi orang-orang yang di sekitarnya itu. Nah itu sejarahnya. Jadi kalau ini Kali Mataram dijaga kebersihannya, dijaga dari sampah dan sebagainya, ini masih sangat ramah sekali kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang berada di daerah Subang atas permintaan para tokoh dan masyarakat Subang yang ingin dibuka tentang sejarah dari Kali Mataram ini. Alhamdulillah saya bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan lancar di perjalanan. Nah pemirsa, di sini tuh ada salah satu situs peninggalan yang memang terlupakan. Bahkan di sini itu banyak sekali sejarahnya yang memang harus kita budayakan, harus kita lestarikan.
dan harus kita ingat sepanjang sejarah. Karena di sini ternyata Sungai Mataram ini bisa disebut dengan Sungai Mataram ini peninggalan dari Sri Maharaja Wakaissarak. Sri Maharaja Wakaissarak itu adalah cucu dari Maharaja Ratu Sunjaya yang pertama menjabat seorang raja di Mataram kuno. Sri Maharaja Wakaissarak adalah cucunya, dan beliau yang memang pernah berebut daerah Subang ini, yang akhirnya daerah Subang ini dikuasai oleh Mataram, dan Mataram itu adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Bahkan Subang yang pada dulu itu diperebutkan oleh kerajaan Banten, kerajaan Sumedang Larang, dan juga diperebutkan oleh kerajaan Tarumanegara. Tetapi alhamdulillah Subang pada saat itu menang oleh Sri Maharaja Wakaissarak, dan Sri Maharaja Wakaissarak pernah memerintah dan menguasai daerah Subang dengan memakmurkan seluruh rakyatnya. Pada zaman beliau itu mendapat gelar yang disebut dengan Wangsa Sailendra. Kenapa disebut gelar Wangsa Sailendra? Karena nama kecil Sri Maharaja Wakaissarak adalah Indra, dan beliau mendapatkan kedinastian yang disebut dengan Wangsa Dinasti Sailendra. Wangsa Dinasti Sailendra pada saat itu menguasai pemerintahan seluruh Subang. Dan sungai ini dulunya juga sangat besar ya, bahkan sungai ini bisa dikatakan pelabuhan, tempat berlabuhnya perahu dari kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Sri Maharaja Wakaissarak alias Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra pada saat itu banyak sekali menyimpan peninggalan-peninggalan untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat, oleh masyarakat di wilayah sekitarnya. Wangsa Sailendra ingin sekali memakmurkan seluruh rakyat dari mulai zaman abad ke-8 di tahun 800 sampai datangnya nanti Satria Piningit. Harta kekayaan warisan dari Wangsa Sailendra itu sampai sekarang tidak pernah habis dan belum bisa dimanfaatkan oleh orang banyak karena memang masih terpendam di sekitaran wilayah Sungai Mataram ini. Bahkan Sungai Mataram ini dulunya sangat besar, dan pusat dari Sungai Mataram itu ada di daerah Keraton Yogyakarta pada saat ini, dan air itu mengalir sampai akhirnya sampai ke daerah Patimban Subang. Jadi untuk pemerintah, terutama kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Wali Kota, dan Bapak Bupati sekitar Subang, saya ingin sekali Bapak-bapak yang terhormat bisa melestarikan dan membudidayakan Kali Mataram ini, karena Kali Mataram ini sungguh sangat kaya sejarah yang memang terlupakan oleh orang-orang. Di sini harusnya memang dibuka situs tentang perjuangan dari Sri Maharaja Wakaissarak, yaitu adalah Wangsa Sailendra yang pernah memakmurkan wilayah Subang. Dan kenapa asal-usul wilayah Subang yang disebut dengan Pusaka Nagara dan yang disebut dengan Satya Nagara itu adalah pusat pemerintahan yang akan memulai kejayaan pada saat nanti di masa depan. Wangsa Sailendra sudah tahu pusatnya adalah di Subang yang disebut dengan Pusaka Nagara dan Pusaka Jaya. Dari pertama Subang itu akan menyebar ke seluruh Nusantara yang akan menjadikan kemakmuran rakyat Indonesia pada di kemudian hari. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di wilayah sekitar Subang untuk bisa melestarikan, membersihkan, dan menjadikan situs Kali Mataram ini sebagai peninggalan dari Sri Maharaja Wakaissarak. Jadi ini pada saat abad ke-8 ya, 800 sampai ke 850 ini kan dikuasai oleh Sri Maharaja Wakaissarak. Dan pada saat berdirinya Mataram Muda yang waktu itu dipimpin oleh Pangeran Adipati Ranggadipati, beliau adalah salah satu keturunannya dari Sri Maharaja Wakaissarak. Beliau menjabat di tahun 1500-an. Di tahun 1500-an pada saat itu sangat gencar sekali wilayah Subang ini diperebutkan oleh pemerintahan Jepang, diperebutkan oleh POC. Dan pada saat itu Pan Holil Hitam itu adalah salah satu penguasa yang ingin menguasai wilayah Subang. Karena di wilayah Subang ini mereka tuh mengetahui ada peta-peta kuno yang memang peninggalan dari kerajaan Mataram kuno banyak terpendam di wilayah Pusaka Nagara dan Pusaka Jaya. Dan bahkan pada saat itu patih-patih dari kerajaan Mataram Anom ya waktu itu disebutnya, karena Rangga Adipati pun juga itu disebutnya dengan Rangga Dipati Anom. Beliau menjadi bupati pertama pada saat tahun 1500-an di daerah Subang. Pati-pati tersebut waktu itu menumpas penjajah Belanda dan penjajah Jepang
di wilayah Pusaka Negara. Bahkan pada saat itu ada kejadian tragedi yang memang banyak menewaskan patih-patih di kerajaan Buddha, yaitu ternyata ada dua pensiar agama. Pada saat itu Mataram Buddha udah mayoritas agamanya Islam ya. Beliau itu adalah ulama yang bernama Syekh Muhammad Gedug Halimun. Syekh Muhammad Gedug Halimun itu pada saat itu memang meninggal tertembak oleh kekuasaan dari tentara Belanda. Dan ternyata beliau itu dimakamkan di sekitar wilayah sini, bahkan tepatnya ada di belakang pohon besar ini. Dan pohon besar ini menjadi saksi bisu terjadinya pertumpahan darah Syekh Muhammad Gedug Halimun. Bahkan selain itu pun juga ada seorang waliullah yang pada saat itu pernah mempunyai kesaktian ilmu yang luar biasa, bisa melumpuhkan anggota militer dari Belanda. Pada saat itu anggota militer Belanda menjadikan Kali Mataram ini untuk menjadi pembuangan mayat. Dan yang bernama Syekh Muhammad Arsi itu tidak terima dengan perlakuan anggota militer Belanda menjadikan Kali Mataram ini sebagai pembuangan, karena Kali Mataram ini dulunya menjadi pusat terbesar berlalu lalangnya perahu untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Dan pada saat itu dari mana-mana sering sekali melintas ke Sungai Mataram ini untuk memperjualbelikan barang-barang impor dari negara lain ke negara Indonesia. Pada saat itu bukan Indonesia, masih Nusantara. Jadi ini tuh seperti bisa dikatakan tempat jual beli imigrasi dari wilayah lain ke wilayah Nusantara. Makanya bisa dikatakan bahwa sungai ini harus dilestarikan, harus dibudidayakan agar bisa terjaga kebersihannya dan bisa mengenang kita kepada pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang kita yang pada masa itu berjaya dan ikut memakmurkan dan juga menumpas kekejaman POC Belanda. Di sini saya akan membuka dulu Syekh Muhammad Gedug Halimun. Ya pemirsa, disinilah makam dari Syekh Muhammad Gedug Halimun, patih kerajaan Mataram Anom yang waktu saat itu dipimpin oleh Pangeran Ranggadipati. Tepatnya di sini, mungkin di sini secara lahiriah, secara manual, kalau memang kita gali pun juga tulang belulangnya masih ada. Itulah pembuktian. Mungkin kalau misalkan bisa diketemui tulang belulangnya dari beliau, seorang waliullah, itu bisa dibuktikan oleh ahli tim forensik untuk melakukan tes DNA. Tetapi alangkah lebih baiknya dijadikanlah untuk tempat berziarah warga sekitar Subang agar bisa mengingat perjuangannya yang betapa pedih, yang betapa ingin memakmurkan sampai akhirnya menumpas anggota militer Belanda, sampai akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir dan dikubur di sini oleh Pangeran Ranggadipati. Dan ada satu lagi yang dinamakan dengan Syekh Muhammad Arsi. Beliau adalah seorang waliullah yang pernah mensyiarkan agama Islam di daerah Subang, Sumedang, dan Banten. Itu adalah namanya Syekh Muhammad Arsi. Dan letak titik makamnya di sebelah sini. Ya sahabat IMP, di sini adalah salah satu makam dari Syekh Muhammad Arsi sebagai ulama yang pernah mensyiarkan agama Islam di wilayah Subang, Sumedang, dan Banten. Beliau pun juga ikut andil dalam bertempur menumpas anggota militer Belanda yang pada saat itu berkuasa di daerah Subang. Akhirnya pada saat itu kekuasaan Jepang dan kekuasaan Belanda dikalahkan oleh Syekh Muhammad Arsi dan juga Syekh Muhammad Gedug Halimun. Tapi di sini makam beliau tertumpuk dengan yang lainnya. Dan beliau itu pada saat itu wafat 1564 Masehi. Ya sahabat IMP, setelah tadi saya mengupas tentang sejarah Kali Mataram dan juga makom waliullah yang memang belum terungkap, di sini pun juga Sungai Mataram ini dijaga oleh salah satu makhluk yaitu bersosok ular besar, dan beliau adalah sosok dari bangsa jin yang memang menjaga kali ini, karena kali ini bisa disebut keramat ya. Kenapa bisa disebut keramat? Karena kali ini memang kalau misalkan ada orang yang memang sompral atau bertindak tidak baik, pasti penunggu Kali Mataram ini akan tidak terima. Karena kenapa beliau bisa menjaga Kali Mataram? Kali Mataram ini bisa disebut dengan kali suci pada saat itu, karena dijadikan atau dibentuk oleh Sri Maharaja Wakaiserak alias Wangsa Sailenter. Saya sangat meyakinkan karena saya sendiri tadi melihat ada ular besar yang tiba-tiba keluar dari dalam, melihat akhirnya masuk lagi ke dalam. Dan tadi pun saya juga udah izin kepada penguasa atau penunggu Kali Mataram ini untuk bisa mengupas tuntas sejarah Kali Mataram
agar orang-orang tuh bisa tersadar bahwa kita harus ingat ke Purwodaksi kita, bahwa di zaman dulu adanya para pejuang, para raja yang ingin memakmurkan kota yang sekarang kita tinggalin. Nah, di situ kita sebagai anak cucunya ya harus bisa menghargai, menghormati perjuangan para sepuh dulu. Ya mungkin sahabat IMP, pembahasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan mengupas tema lainnya yang ada di wilayah Subang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.